dan selamat pagi semuanya saudaraku. Apa kabar semua? Doa kami semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kembali kita bertemu dalam renungan kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Senin 23 November 2020, tertulis di dalam kitab Wahyu 3 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama kita hidup di dunia ini, kita menjalani sebuah perjalanan panjang. Perjalanan kerohanian sampai pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Setiap kali kita berbicara tentang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, banyak orang penasaran, harap-harap cemas, dan bahkan ada pula yang bosan mendengarkannya. Mereka terkadang bersifat apatis setiap kali mendengar khotbah tentang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Mereka berpikir sejak dulu selalu diberitakan kalau Tuhan akan datang. Mana buktinya? Karena sampai hari ini mereka menunggu tapi tak kunjung tiba waktunya. Saudaraku yang terkasih, masalahnya bukan soal kapan waktu Tuhan akan datang, melainkan bagaimana kesiapan kita menyambut hari itu. Bagi orang yang percaya, hari kedatangannya adalah hari yang sangat dinanti-nantikan. Seperti seorang mempelai perempuan yang sudah tidak sabar menanti kedatangan sang mempelai laki-laki sorgawi yang akan membawanya ke sebuah pesta perjamuan kawin anak domba. Kedatangan Kristus yang kedua kali, menurut catatan Alkitab, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Itulah sebabnya kita diminta untuk hidup selalu berjaga-jaga. Hidup benar, hidup sesuai firman Tuhan, dan berkenan kepada kehendak Tuhan. Sehingga bila mana waktunya Kristus datang, Ia dapati kita dalam keadaan yang tidak bercatat. Kita patut bersyukur karena kasih setia Tuhan yang besar yang mengingatkan dan memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Dan kita diingatkan melalui nats renungan kita hari ini, supaya sepanjang hidup tetap berjaga-jaga. Sehingga kita tidak terlena oleh kenikmatan dunia yang membuat iman kita mati. Firman Tuhan tak bosan-bosannya memperingatkan setiap orang yang percaya untuk berjaga-jaga dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Sebab kedatangan Tuhan itu tidak bisa diduga dan diperhitungkan.
bisa saja terjadi secara tiba-tiba. Alkitab menyatakan bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri pada malam hari. Tak seorang pun tahu kapan pencuri datang. Entah itu pada siang bolong saat penghuni rumah sedang pergi beraktivitas di luar rumah, atau ketika semua penghuni rumah sedang tertidur pulas di malam hari. Karena itu, kita tidak tahu secara pasti kapan Tuhan datang menjemput umatnya. Tetapi marilah kita mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara hidup dalam pertobatan setiap hari. Pertobatan adalah sebuah proses yang berlangsung seumur hidup. Karena sebagai manusia, seringkali kita melakukan kesalahan dan jatuh ke dalam dosa. Kita bandingkan Roma 3 ayat 23. Saudaraku yang terkasih, jika hari ini kita masih bisa hidup, dan jika hari ini kita hidup di dalam dosa, marilah kita berbenah diri untuk bertobat. Terlebih di situasi pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Tuhan memberi kita kesempatan dan anugerah pengampunan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan kita adalah Allah yang setia, pengasih dan penyayang, serta berlimpah kasih karunia. Pengampunannya melebihi apapun bagi yang setia kepadanya. Selamat pagi dan selamat menikmati hidup dalam pertobatan. Amin. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur karena memiliki Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengampun di tengah keberdosaan kami. Di tengah ketidaksempurnaan kami, Engkau menantikan kami untuk tetap bertobat dan datang kepadamu. Tuhan, ampunilah kami. Di tengah keberdosaan kami, biarlah Engkau taruhkan roh pertobatan, sehingga kami boleh meninggalkan dosa-dosa kami sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan